Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandini Alifiaranti, jurusan D3 Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi bank saat ini dalam sudut pandang akuntan. Perbankan syariah tengah mencermati perkembangan dari dampak virus corona terhadap pembiayaan. Optimisme bank di awal tahun dengan memasang target pembiayaan cukup tinggi perlahan meredup lantaran wabah corona telah memukul berbagai sektor ekonomi. Sejumlah bank kemungkinan besar akan memangkas target pembiayaan tahun ini menjadi lebih konservatif. Misalnya, pada PT Bank Syariah, sebelumnya memasang target pembiayaan tumbuh 15% sampai 17%. Namun, penyebaran virus corona yang telah memukul aktivitas ekonomi kita ini membuat bank memilih untuk lebih berhati-hati dalam mengelola portofolio pembiayaan existing dan melakukan ekspansi. Sepanjang 2 bulan tahun pertama ini, pembiayaan pada PT Bank Syariah hanya tumbuh 9,69%, padahal periode yang sama tahun lalu masih tumbuh 2 digit. Sejauh ini, dampak virus corona terhadap kualitas aset bank ini memang belum terasa, tetapi pihaknya telah melakukan stress test dan beberapa langkah antisipasi untuk penyelamatan pembiayaan. Misalnya lagi dalam unit usaha syariah pada PT Bank Simniaga (TBK) belum melakukan pemangkasan target. Tetapi sebelumnya bank ini menargetkan pembiayaan tumbuh sebesar 20%. Sedangkan unit usaha syariah ini masih melihat perkembangan virus corona. Jika masih berlangsung lama, maka kemungkinan akan dilakukan revisi target. Jadi, saya rasa banyak yang akan merevisi targetnya. Daripada mengebut kejar target, lebih baik menjaga aset utama perusahaan, yaitu pegawainya, dan menjaga kualitas kredit dan financing. Jadi pembiayaan SIM syariah ini 2 bulan pertama masih baik, dan bahkan sampai Maret bulan kemarin juga masih tumbuh. Artinya virus corona yang belum berdampak pada permintaan pembiayaan. Jadi, dalam bahasa sederhananya, jika dalam kondisi ekonomi yang bagus, bank syariah memperoleh keuntungan yang besar dari penyaluran pembiayaan. Karena nasabahnya, usahanya juga pada bagus, maka nasabah penabung juga akan mendapatkan keuntungan yang besar juga, karena menggunakan sistem bagi hasil. Jika sebaliknya, apabila kondisi ekonomi kurang bagus, seperti pandemi COVID-19 ini, yang mengakibatkan para nasabah pembiayaan mengalami penurunan pendapatan, maka kewajiban bank dalam memberikan bagi hasil kepada nasabah penabung akan menyesuaikan. Jadi, bank ada mengalami 3 risiko yang membayangi industri perbankan dalam masa pandemi COVID-19, yaitu penyaluran kredit, penurunan kualitas aset, dan pengetatan margin bunga bersih. Jadi, perbankan syariah ini mengalami 3 risiko yang membayangi industri perbankan dalam masa pandemi COVID-19, yaitu penurunan kredit, penurunan kualitas aset, dan pengetatan margin bunga bersih. Jadi, dari ketiga risiko tersebut, mari kita analisa apakah bank syariah lebih kuat dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dibandingkan bank konvensional, atau malah sebaliknya. Jadi untuk risiko yang pertama yaitu penyaluran kredit, bank syariah maupun bank konvensional akan mengalami kondisi yang sama. Baik bank syariah maupun bank konvensional akan sama-sama mengalami pelambatan penyaluran kredit atau pembiayaan. Sedangkan untuk risiko kedua yaitu penurunan kualitas aset, baik bank syariah maupun bank konvensional akan sedikit terbantu dengan adanya POJK. POJK tersebut akan membantu bank syariah maupun bank konvensional terutama dalam pencadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Bank syariah diprediksi akan memiliki keunggulan dibandingkan dengan bank konvensional di risiko ketiga, yaitu pengetatan margin bunga bersih. Hal tersebut dikarenakan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil seperti yang saya sampaikan tadi. Dengan sistem bagi hasil, maka kondisi neraca bank syariah pada masa krisis akibat pandemi COVID-19 ini akan elastis karena besarnya biaya yang diperuntukkan buat pembayaran bagi hasil juga akan ikut menurun dengan penurunan pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah tersebut. Pendapatan bunga kredit menurun atau tidaknya diikuti dengan penurunan biaya bunga untuk deposan, inilah yang akan menjadi permasalahan
Jadi dari penjelasan saya tadi, kita bisa mengasumsikan bahwa bank syariah akan lebih tahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang dilibatkan oleh pandemi COVID-19 ini dibandingkan dengan bank konvensional. Kelebihannya yaitu dengan konsep bagi hasilnya untuk bisa satu level lebih kokoh dalam menghadapi krisis. Keunggulan di saat masa-masa sulit ini tentunya menjadi peluang yang bagus untuk penguatan market share bank syariah tersebut. Jadi, saya sendiri masih belum bisa membuat kesimpulan apapun. Namun, saya rasa pelaku industri termasuk perbankan syariah masih dalam kondisi yang cukup kuat. Sebelumnya, PT Bank BRI Syariah menyatakan sedang melakukan analisis sensitivitas mengenai dampak penghentian umrah terhadap nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari perseroan. Selesai sudah penjelasan dari saya mengenai tentang bagaimana kondisi bank saat ini dari sudut pandang akuntan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.